Bab 436. Cao Yidou. Jauh di sisi barat Zhao terdapat dataran yang sangat dingin. Bahkan pembudidaya jarang menginjakkan kaki di sana. Selain dingin yang ekstrim, tempat ini memiliki aura 9 bumi, sesuatu yang bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol tidak ingin menyentuhnya. Siapapun di bawah tahap Nas Chen Sol akan terluka parah jika mereka menyentuhnya. Disinilah sekte mayat di Zhao berada. Sosok Wang Lin bergerak melewati dataran seperti hantu. Dia bisa melihat sekarang bahwa tempat ini dikelilingi oleh formasi raksasa, jadi orang normal tidak akan bisa masuk sama sekali. Namun, formasi ini sangat mudah dipatahkan untuk Wang Lin saat ini. Dia berhenti di suatu tempat di dataran, lalu dia melangkah dan menghilang. Dia berdiri di salah satu mata formasi ketika dia menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di bawah tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat terowongan dan gua tak berujung dari Kors Sek yang seperti labirin. Ada pembudidaya yang berkultivasi di masing-masing gua itu. Orang-orang ini berada pada berbagai tingkat kultivasi, sebagian besar berada di tahap pendirian yayasan, ada beberapa di tahap formasi inti, dan bahkan lebih sedikit pembudidaya Nas Chen Sol. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan seluruh sekte mayat muncul di benaknya. Dia memberi perhatian ekstra pada gua di pusat sekte mayat. Li Qingping diam-diam berkultivasi di gua besar di pusat sekte mayat. Ada awan kabut hitam di belakangnya yang memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang darinya. Li Qingping adalah master sekte saat ini dari sekte mayat di Zhao. Dia sudah mencapai tahap akhir dari Nas Chen Sol. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Meski sebagian rambut di kepalanya sudah memutih, dia terlihat sangat tampan. Dia pasti seorang pria wanita ketika dia masih muda. Dia telah bertanggung jawab atas sekte mayat di Zhao selama 200 tahun dan selalu sangat berhati-hati. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar, membuat sekte mayat semakin misterius di Zhao. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam kultivasi pintu tertutup dengan harapan mencapai tahap pembentukan jiwa sebelum jiwa di dalam boneka mayatnya mengambil alih. Begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, markas sekte mayat di planet Suzaku akan menyiapkan tubuh yang baik untuknya. Akibatnya, dia akan bisa menjadi murid inti dari sekte mayat, dan jika kinerja bagus, dia mungkin akan dipindahkan ke markas. Li Qingping, yang sedang berkultivasi, sama sekali tidak mendeteksi perasaan ilahi Wang Lin, tetapi kabut hitam di belakangnya bergetar saat dua mata hantu muncul di dalamnya. Namun, apa yang diungkapkan mata itu bukanlah ketenangan dan kedinginan yang normal, mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror. Senior, sosok itu gemetar dan hendak berbicara. Kamu adalah anak kecil yang menarik untuk dapat mendeteksi kedatanganku hanya dengan kultivasi formasi jiwa tahap pertengahanmu. Suara Wang Lin bergema di telinga kabut hitam. Kabut hitam mulai semakin bergetar. Ketika indera ilahi Wang Lin menyapu, dia merasakan angin dingin bertiup ke arahnya, menyebabkan jiwa asal jiwanya menjadi tidak stabil hingga hampir runtuh. Hal semacam ini hanya terjadi ketika dia menghadapi para tetua sektenya. Sosok hitam itu dengan cepat berkata, dengan suara gemetar, "Tolong kasihanilah, senior." Alasan junior bisa menyadarinya adalah karena metode kultivasi junior berhubungan dengan indera ilahi, jadi aku nyaris tidak menyadarinya. Dia tahu bahwa dengan kultivasi senior ini, bahkan jika dia memiliki tubuhnya,
senior akan dapat membunuhnya tanpa masalah. Dia menduga bahwa orang ini adalah monster tua transformasi jiwa. Oh, dari sekte mana Anda berasal? Wang Lin mengirimkan pesan dengan perasaan ilahi. Senior, saya bukan orang dari planet Susaku tapi murid dari sekte Mile di planet Tianyun. Junior kehilangan tubuhnya dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli tubuh dari sekte mayat. Kabut hitam itu dengan cepat menjawab, dan dia tidak berani berbohong tentang apapun. Jika kamu adalah seseorang dari planet Tianyun, mengapa ada di planet Susaku? Akal ilahi Wang Lin terasa dingin. Persepsi tajam kabut hitam tentang indera ilahi benar-benar bagus, jadi dia segera dapat mendeteksi rasa dingin dalam indera ilahi Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia dengan cepat menjawab, "Senior, tolong jangan marah, jangan marah. Jika saya pulih di planet Tianyu, biayanya terlalu mahal. Junior tidak mampu membayar giok surgawi sebanyak itu. Jadi saya hanya bisa memilih untuk pulih di planet Susaku. Meskipun butuh waktu lebih lama untuk memilikinya, itu adalah pilihan terbaik untuk Junior." Wang Lin bertanya, "Siapa namamu?" Kabut hitam dengan cepat menjawab, "Nama Junior adalah Cao Yidou." Balasan hati-hati kabut hitam mengingatkan Wang Lin pada Suliguo. Cao Yidou. Mata Wang Lin berbinar dan akal ilahinya membentuk kepala raksasa yang mencapai ke arah kabut hitam. Cao Yidou ketakutan dan segera meninggalkan tubuh Li Qingping. Dia mencoba menghindari tangan itu dan kemudian berkata, "Semua yang dikatakan Junior adalah kebenaran, itu kebenaran." Dia memiliki hubungan misterius dengan Li Qingping. Sekarang Cao Yidou telah bergerak, itu membuat Li Qingping terkejut dan dia berteriak, "Siapa?" Riak muncul di udara saat Wang Lin berjalan keluar. Saat Wang Lin keluar, dia menatap Li Qingping dengan dingin. Sekilas saja menyebabkan tubuh Li Qingping gemetar dan mulai bermandikan keringat dingin. Dia diam-diam mengutuk. Pandangan sekilas itu seperti pedang yang menembus tubuhnya. Bahkan nas Chen Sol-nya membeku dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Seolah-olah dia benar-benar telanjang dan tidak memiliki rahasia lagi untuk disembunyikan di depan orang ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu, diam." Kemudian dia melihat kabut hitam yang berkerumun di sudut gua. Li Qingping menghirup udara dingin. Dia tidak berani bergerak 1 inci pun karena keringat dingin menutupi dahinya. Bahkan ketika dia bertemu senior formasi jiwa di markas besar, tidak satu pun dari mereka yang memiliki 1/10.000 dari aura yang dimiliki orang ini. Jantung Li Qingping berdebar kencang saat dia dengan pahit berpikir, transformasi jiwa. Itu pasti orang tua aneh transformasi jiwa. Kapan monster tua ini sampai di sini? Tangan kanan Wang Lin terulur dan jiwa asal Cao Yidou diseret dari sudut. Wajah Cao Yidou ini dipenuhi kepanikan saat dia berteriak, "Senior, aku adalah pelanggan dari Korsek. Jika Anda menangkap saya untuk memurnikan harta, sekte mayat pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Wang Lin mencibir dan dengan tenang berkata, "Siapa bilang aku akan memurnikanmu menjadi harta? Kamu bahkan tidak berharga." Cao Yidou gemetar dan berpikir bahwa jika kultivator transformasi jiwa ini ingin menangkap jiwa seorang kultivator formasi jiwa, itu akan terlalu mudah, tidak perlu datang mencarinya. Cao Yidou menekan rasa takut di tubuhnya dan dengan hati-hati bertanya, "Senior, kamu. Mungkinkah Anda ingin saya melakukan sesuatu?" Suara Wang Lin tidak mengandung sedikit pun kesombongan saat dia dengan tenang berkata, "Menjadi budakku selama 100 tahun.
Setelah 100 tahun, saya akan memberi Anda tubuh transformasi jiwa. Apa kamu setuju? Cao Yiduo terkejut. Tubuh transformasi jiwa adalah sesuatu yang dia tidak pernah berpikir dia bisa mendapatkan dalam hidupnya. Jika dia memiliki tubuh transformasi jiwa, maka meningkatkan level kultivasinya ke tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai tahap transformasi jiwa, semua mantranya masih akan menjadi jauh lebih kuat. Harus dikatakan bahwa tubuh transformasi jiwa seperti tubuh surgawi. Di sekte mayat, biaya mayat transformasi jiwa berada di luar imajinasi. Bahkan jika dia memiliki seluruh masa hidupnya, dia masih membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk membeli set. Engah mayat, dia menggertakkan giginya. Senior, kamu harus berjanji bahwa aku tidak akan mati dalam periode 100 tahun ini. Wang Lin dengan tenang berkata, selama aku tidak mati, kamu tidak akan mati. Cao Yiduo dengan cepat dan hormat berkata, oke, Cao Yiduo menyapa Tuan. Dia akan mempertaruhkan semuanya. Seorang kultivator transformasi jiwa tidak punya alasan untuk menipunya. Dia juga tahu bahwa alasan Wang Lin membuang tawaran yang begitu menggiurkan berarti dia akan sangat berguna bagi orang ini. Namun, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, harus ada risiko, dan dia bersedia mengambil risiko ini untuk tubuh transformasi jiwa. Sangat bagus. Jangan khawatir, saya tidak meminta Anda melakukan sesuatu yang berbahaya. Saya hanya ingin pengetahuan Anda tentang planet Tianyun. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang planet ini? Saat Wang Lin mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan Li Qingping pingsan. Wang Lin tidak ingin orang lain tahu bahwa dia akan pergi ke planet Tianyun. Dia sangat berhati-hati tentang masalah ini. Cao Yiduo dengan cepat berkata, planet Tianyun. Guru, saya dibesarkan di planet Tianyun, dan meskipun sangat besar, saya sangat mengenalnya. Guru, mungkinkah Anda ingin pergi ke planet Tianyun dan menjadikan saya sebagai pemandu Anda? Itu betul. Karena itu masalahnya, kesepakatan kita bisa terjadi. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa. Bendera jiwa ini adalah yang berisi Li Yuanfeng, yang dia buat sendiri. Dengan satu lambaian, sebelum Cao Yiduo sempat bereaksi, Wang Lin memasukkan Cao Yiduo ke dalam bendera. Dengan itu, Wang Lin menghilang dari gua. Ini bukan pertama kalinya dia di sini, jadi dia sangat akrab dengan tempatnya. Dia bergerak melalui sekte mayat yang seperti labirin menuju tempat di mana dia pernah berkultivasi. Sepanjang jalan, tidak ada satupun murid sekte mayat yang dapat mendeteksi Wang Lin. Bahkan mereka yang tidak berkultivasi tidak dapat melihat Wang Lin saat dia melewati mereka. Sama seperti ini, Wang Lin segera tiba di gua tempat dia berkultivasi sebelumnya. Ada seseorang yang berkultivasi di dalam. Kultivator ini adalah seorang gadis. Dia terlihat biasa saja, tetapi dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya saat dia terus menyerap energi yin yang keluar dari lubang kecil di dinding. Wang Lin muncul di dalam gua dan melihat gadis itu sebelum berubah menjadi asap dan memasuki salah satu lubang kecil di dinding. Ketika Wang Lin masih dalam tahap pendirian yayasan, tubuhnya tidak bisa memasuki lubang kecil. Dia hanya bisa masuk dengan indera ketuhanannya dan itu membutuhkan banyak energi. Jadi dia harus terus meminum embun dari manik penentang surga untuk perlahan memperluas indera ketuhanannya sampai dia mencapai tempat raksasa itu berada. Setelah dia berada di dalam lubang kecil, bahkan sebelum dia jauh,
sebuah panggilan datang dari bawah tanah. Selamatkan aku. Bab 437. Selamatkan aku. Suara ini sampai ke telinga Wang Lin dan langsung masuk ke jiwanya. Ini adalah tangisan yang sama persis dari sebelumnya. Dia mengabaikan suara itu dan dengan cepat bergerak melalui lubang kecil. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan cepat pindah ke ruang tersembunyi melalui lubang kecil di dinding. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di sebuah gua dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Dia masuk melalui salah satu lubang kecil ini. Ada peti mati raksasa di tengah gua. Peti mati ini terlihat sangat biasa dan tidak memiliki dekorasi sama sekali. Namun, aura yin yang kuat bocor dari dalamnya. Aura yin ini berubah menjadi gas putih yang disedot oleh lubang-lubang kecil di dinding. Peti mati itu benar-benar kosong selain dari lubang raksasa di dalamnya. Aura yin datang dari lubang ini. Wang Lin tidak berhenti, dia terjun ke peti mati. Aura yin di sini sangat kental, itu membentuk gelombang energi yin yang berusaha menghentikannya untuk masuk lebih dalam. Selamatkan aku. Seruan minta tolong menjadi lebih bersemangat saat keluar dari lubang dan bergema di telinga Wang Lin. Wang Lin masuk ke dalam lubang. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat aura yin. Aura yin mengelilingi Wang Lin tetapi tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Saat Wang Lin masuk lebih dalam, massa gas biru muncul di hadapannya. Gas biru itu sepertinya telah membentuk sebuah pintu yang menutup area tersebut. Wang Lin juga pernah mengalami gas biru ini sebelumnya. Saat itu dia harus masuk dari samping. Namun, sekarang gas yin runtuh saat Wang Lin menabraknya. Selamatkan aku, seruan minta tolong menjadi semakin jelas saat gas biru tersapu. Tubuh Wang Lin saat itu tidak dapat menangani energi yin ini. Jika dia melakukan kesalahan, energi yin akan menyerbu tubuhnya dan kemudian membekukannya. Tapi saat ini dia merasa sangat nyaman saat dia mendobrak semua pintu yang dibentuk oleh energi yin. Ketika dia berada di dekat dasar lubang, Wang Lin mendobrak pintu energi yin terakhir dan masuk ke dalam. Ini adalah gua yang sangat besar. Menurut analisis Wang Lin, ukurannya kira-kira sama dengan dataran di atas. Di tengah gua ada awan besar kabut putih yang melepaskan energi yin yang kuat. Kabut putih ini memenuhi 3/4 gua. Sosok Wang Lin muncul di udara. Matanya berbinar saat dia menatap kabut putih. Kadang-kadang akan ada kilatan cahaya hantu yang datang dari dalam kabut putih saat tanaman merambat ungu bergerak. Semakin banyak tanaman merambat bergerak, semakin banyak kabut putih yang muncul. Mata Wang Lin berbinar, dia menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan napas. Embusan angin muncul dan menerbangkan kabut putih dalam jumlah besar, tetapi saat itu tertiup angin, lebih banyak lagi yang muncul. Wang Lin tetap tenang sambil mendengus dingin. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan batu giok langit. Dia memegangnya di tangan kirinya sementara tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk kabut putih dengan tangan kanannya dan berbisik, "Angin, bergerak." Keahlian angin dasar yang dapat digunakan oleh para pembudidaya yayasan pendirian sedang digunakan oleh Wang Lin sekarang. Namun, mantra ini mengandung energi spiritual surgawi, jadi kekuatannya di luar imajinasi. Embusan angin beberapa kali lebih kuat muncul dan bertiup ke arah kabut putih. Embusan ini tampak seperti gelombang pasang yang dengan cepat meniup kabut putih. Kemudian berubah menjadi tornado dan menarik kabut putih yang mendekatinya.
Kabut itu seperti daun-daun berguguran yang diambil oleh embusan angin. Semua kabut diterbangkan oleh tornado, jadi apa yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Tubuh besar, telanjang, berkulit biru mengambang di udara. Kulitnya tidak kasar seperti para dewa kuno, tetapi sehalus cermin. Bagian atas mayat ditutupi tanaman berwarna hijau keunguan. Setiap kali tanaman dipindahkan, mayatnya akan menyusut sedikit. Tetapi pulih dengan cepat. Siklus ini menciptakan kabut putih. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa di dahi raksasa ini ada kapak samar yang berkedip lemah. Dia sekarang yakin bahwa orang ini adalah pendiri Giant Demon Clan yang telah membawa Giant Demon Clan di sini. Orang ini adalah orang yang menyerang pasukan Forsaken Immortal Clan dengan kapak raksasa dan membunuh 3 dukun berdaun 9. Wang Lin sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang bagaimana peringkat Forsaken Immortal Clan dilakukan. Mengabaikan mereka yang berada di bawah tahap 7 daun, dukun 7 dan 8 daun mirip dengan pembudidaya transformasi jiwa, sedangkan dukun 9 daun mirip dengan pembudidaya ascendan tahap awal. Untuk dapat membunuh 3 pembudidaya tingkat ascendan tahap awal tidaklah mudah, dan jangan lupa bahwa dia menyerbu ke tengah pasukan musuh untuk melakukannya. Keganasan dan kekuatan pertempuran semacam itu jarang terlihat. Selamatkan aku. Seruan minta tolong bahkan lebih jelas di sini dan terus masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin mengabaikan panggilan itu. Sebaliknya, dia melihat lebih dekat ke tubuh raksasa itu. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari tubuh, tetapi tampaknya ada formasi misterius yang menghentikan kekuatan hidup untuk bergerak. Adapun tanaman hijau keunguan, akarnya seperti jarum tajam yang menembus tubuh raksasa itu. Mereka menyerap energi hidupnya yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi energi yin. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat ini, tapi bahkan sekarang dia masih terkejut. Tubuh leluhur Giant Demon Clan ini, meskipun tidak sekuat dewa kuno, beberapa kali lebih kuat dari tubuh dewa kuno bintang 3 Wang Lin saat ini, itu sebanding dengan tubuh dewa kuno bintang 5 atau 6. Tingkat kultivasi leluhur pendiri Giant Demon Clan memang mengejutkan. Mata Wang Lin berbinar. Selamatkan aku, selamatkan aku. Panggilan untuk meminta bantuan menjadi lebih sering. Sepertinya leluhur pendiri Giant Demon Clan ini telah memperhatikan kehadiran Wang Lin. Wang Lin mengabaikan teriakan minta tolong dan malah mendarat di tubuh raksasa itu. Saat dia mendarat, tanaman parasit hijau keunguan itu mulai mengeluarkan suara mendesis. Tak lama kemudian, tanaman mulai bergerak. Akar mereka yang tajam dan berdarah keluar dari tubuh raksasa itu dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saat ini terjadi, tubuh raksasa itu terus berkedut seolah-olah sedang kesakitan. Wang Lin dengan dingin melihat tanaman, lalu dia melambaikan tangannya dan api menutupi area itu. Nyala api mengandung energi spiritual surgawi, sehingga tumbuhan segera mundur darinya. Dia tidak ingin merusak tanaman ini. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa tanaman ini banyak berhubungan dengan pembatasan di dalam raksasa ini. Jika dia menghancurkan tanaman, dia mungkin mengacaukan segel dan membebaskan raksasa itu. Wang Lin tidak ingin duduk bersama raksasa itu dan bertanya apakah dia bisa meminjam darahnya. Pada saat tanaman itu mundur, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang langit muncul. Dia mengayunkan pedang ke tubuh raksasa itu. Suara 2 potongan logam yang bergesekan satu sama lain bisa terdengar dan percikan terbang keluar dari tempat pedang itu mendarat.
Tekanan yang kuat tiba-tiba memukul mundur pedang itu. Kekuatan ini mendorong pedang langit mundur 3 inci, menyebabkan Wang Lin berseru kaget. Ketika dia melihat betapa mudahnya planet-planet menusuk tubuh raksasa itu, dia berpikir bahwa akan mudah untuk memotongnya dengan pedang. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling pada tanaman di sekitarnya. Dia segera keluar dari sana dengan pedang surgawi di tangannya. Tumbuhan di sekitarnya mengeluarkan suara mendesis, lalu sambaran petir ungu datang dari dalam dan menyerang Wang Lin. Wang Lin melambaikan pedang langit, menyebabkan semua tanaman mundur. Dia mengulurkan tangan dan menangkap salah satu tanaman dan merobeknya menjadi 2. Saat dia memeriksa setengah dari tanaman itu, dia melihat cairan hijau yang mengeluarkan bau busuk keluar dari ujungnya. Setelah mengambil seikat tanaman, Wang Lin menekannya ke tubuh raksasa itu. Kemudian dia mendengar suara yang mirip dengan derak kayu yang terbakar. Gas hitam segera naik dari titik di mana akar tumbuhan bersentuhan dan kemudian dengan mudah masuk ke tubuh raksasa itu. Tepat pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari tumbuhan. Mereka melepaskan diri dari tangan Wang Lin dan menghilang ke dalam tubuh raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat tanaman di sekitarnya yang tidak berani mendekat dan mencibir. Tentakel ini menarik. Dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan botol batu giok. Dia mendapatkan botol batu giok ini secara tidak sengaja selama perjalanannya ke alam surgawi. Tidak ada yang istimewa dari botol ini, satu-satunya fitur adalah dapat menampung cairan dalam jumlah besar. Fungsinya mirip dengan tas holding. Memegang botol batu giok di satu tangan, Wang Lin menekankan tangan lainnya pada luka di tubuh raksasa itu. Dengan sedikit kekuatan, dia mendorong keluar darah ke dalam botol batu giok. "Selamatkan aku." Wang Lin berdiri di atas raksasa itu. Permintaan bantuan ini sepertinya tepat di telinganya, itu sangat jelas. Wang Lin terus mengabaikan leluhur pendiri Giant Demon Clan. Dia tidak akan menyelamatkan seseorang yang tidak bisa dia kendalikan kecuali dia punya alasan. Setelah orang ini mendapatkan kembali kultivasinya, dia tidak akan berguna untuk Wang Lin. Dan bahkan jika orang ini menjanjikan harta yang bagus, akan sulit untuk menarik Wang Lin. Selain dari darah dia ada di sini, dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Darah keluar setetes demi setetes, yang cukup lambat. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat pembuluh darah di leher raksasa itu. Pasti ada banyak darah di sana. Namun, ada banyak tanaman berwarna hijau keunguan yang menutupi dada raksasa itu. Mereka ada di mana-mana, tidak meninggalkan tempat untuk mendapatkan pijakan. "Selamatkan aku. Aku akan memberimu harta utama klan iblis raksasa." Bab 438. Lei Ji. Bahkan setelah mendengar kata harta, Wang Lin tetap tenang. Dia telah membunuh leluhur Giant Demon Clan dan menyegel Giant Demon Clan sekali. Jika leluhur pendiri ini bebas dan mengetahuinya, Wang Lin akan menjadi orang pertama yang akan dia kejar. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia tidak takut apapun. Selain itu, leluhur pendiri Giant Demon Clan bahkan tidak mengatakan apa harta itu. Wang Lin melihat tanaman di dada raksasa itu, lalu dia menamparkan tasnya dan bendera larangan muncul. Dia sudah lama tidak menggunakan bendera pembatasan setelah mendapatkan bendera jiwa. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Wang Lin mengguncang bendera larangan, menyebabkan tali gas larangan muncul, lalu dia berteriak, "Segel." Dengan satu kata,
semua tali pembatas gas berubah menjadi pembatas yang bersinar hitam. Pembatasan bergerak seperti hantu dan mendarat di dada raksasa itu. Setiap batasan seperti jaring besar yang menyegel tanaman di dada raksasa. Pada saat yang sama, dia menyerang dan merobek salah satu cabang tanaman. Wang Lin lembut saat berurusan dengan tanaman ini untuk memastikan bahwa mereka akan tetap utuh. Sampai sekarang dia hanya mematahkan 2 cabang. Dengan dahan di tangannya, dia mendarat di leher raksasa itu. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari raksasa itu ketika dia menyentuh leher raksasa itu dengan tangannya. Matanya berbinar saat dia menekan cabang di leher raksasa itu untuk mengambil darah. Selamatkan aku, jika kamu bersedia menyelamatkanku. Aku bersedia menjadi pelayan dan tungganganmu. Aku juga akan memberimu harta karun klan iblis raksasa, logam pembuka surga. Panggilan bantuan bahkan lebih nyata. Gunung. Wang Lin gemetar dan dahan di tangannya berhenti sejenak. Benar, aku bersedia menjadi tungganganmu. Para pembudidaya yang kuat di aliansi budidaya suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan. Jika Anda menyelamatkan saya bersedia menjadi tunggangan Anda. Suara itu dipenuhi dengan keinginan. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia menekan dahan itu ke leher raksasa itu. Sebuah lingkaran hitam muncul di kulit raksasa itu saat dahan itu masuk ke dalam pembuluh darah dan menghilang. Pada saat yang sama, darah menyembur keluar. Wang Lin dengan cepat menekan botol batu giok ke luka dan mengumpulkan semua darah tanpa kehilangan setetes pun. Kecepatan pengumpulan dari sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Sejumlah besar darah dikumpulkan di botol batu giok sampai tubuhnya mulai berkedut. Kekuatan hidup yang kuat mengikuti darah ke dalam botol batu giok. Kenapa kamu tidak mau menyelamatkanku saat aku bersedia menjadi tungganganmu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan sebagai imbalan untuk menyelamatkanku? Suara itu sekarang mengaum. Suara Wang Lin tenang saat dia mengumpulkan darah dan bertanya, siapa kamu? Aku pemimpin cabang Giant Demon Clan, Lei Ji. Suara ini dipenuhi dengan rasa bangga yang kuat. Wang Lin dengan tenang bertanya, Lei Ji, bagaimana kamu disegel di sini? Karena sekte mayat. Selama pertempuran dengan klan abadi yang terlupakan, saya diburu oleh 2 dukun berdaun 11 dan terluka parah setelah saya melarikan diri. Sekte mayat melihat itu sebagai kesempatan, jadi mereka menemukan seorang kultivator yang kuat dari planet lain dan menangkap saya dan menyegel saya di sini sementara saya terluka parah. Wang Lin melihat batu giok di tangannya. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa botol itu telah mengumpulkan banyak darah. Kamu selamatkan aku dan aku akan menjadi tungganganmu. Anggota klan iblis raksasaku tidak akan dengan mudah menjadi tunggangan orang lain, tetapi begitu kami melakukannya, kami tidak akan pernah mengkhianati Tuan kami. Wang Lin bertanya, Gunung. Apa untungnya memiliki anggota Giant Demon Clan sebagai tunggangan? Petik 2. Saat ini, aliran darah yang keluar dari luka menipis dan lukanya tampak sembuh. Wang Lin menunjuk ke leher raksasa itu, lalu botol giok itu terbang ke udara dan ditangkap olehnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya, yang dipenuhi energi spiritual surgawi, turun dan mengenai leher raksasa itu. Sejumlah besar darah disemprotkan sekali lagi dan dikumpulkan oleh botol batu giok. Apakah kamu tahu tentang kompas bintang? Tubuh anggota Giant Demon Clan mirip dengan kompas bintang tetapi jauh lebih kuat.
Tubuh kita adalah alat terbaik untuk bepergian di antara bintang-bintang. Juga, tubuh anggota klan iblis raksasa tidak terpengaruh oleh beberapa tempat yang bahkan tidak bisa dikunjungi oleh para pembudidaya. Inilah mengapa para pembudidaya yang kuat di aliansi budidaya membayar harga yang mahal untuk salah satu anggota klan saya menjadi tunggangan mereka. Aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Meskipun suara leluhur Giant Demon Clan terdengar sangat cemas, jawabannya sangat rincin. Poin ini sangat aneh. Itu tidak cocok dengan seseorang yang sangat cemas, seolah-olah semuanya hanya akting. Orang ini pertama kali menawarkan untuk menjadi tunggangan dan memberinya harta klan iblis raksasa. Kemudian dia mulai menjawab pertanyaan Wang Lin secara rincin dan dengan demikian menunda waktu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekankan tangannya ke leher raksasa itu. Dia menggunakan energi spiritual surgawi, menyebabkan raksasa itu berdarah lebih cepat. Dan harta klan saya, logam pembuka surga, jika Anda menyelamatkan saya akan memberikannya kepada Anda. Itu adalah harta yang bahkan lebih kuat dari harta surgawi. Suara itu mengandung sedikit godaan. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan berkata, "Apa itu logam pembuka surga?" Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur pertama klan raksasa iblisku. Total ada 99 buah. Kumpulkan semuanya dan mereka dapat digunakan untuk membuat baju perang dewa kuno. Kenakan baju besi ini dan Anda dapat memiliki kekuatan dewa kuno dari legenda. Jika Anda menyelamatkan saya akan mengungkapkan lokasi satu bagian. Karena lebih banyak darah yang terkuras, suaranya menjadi lebih lemah, tetapi jawabannya masih sangat detail. Senyum Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia yakin sekarang bahwa raksasa ini mengulur-ulur waktu. Raksasa itu mungkin mencoba melakukan sesuatu. Semakin lama dia menghabiskan darah, semakin menguntungkan raksasa itu. Memikirkan hal ini, Wang Lin dengan tegas meraih botol batu giok dan melompat dari raksasa itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan larangan menyegel tanaman kembali ke bendera larangan. Tanpa batasan yang menyegelnya, tanaman mulai bergerak sekali lagi. Beberapa dari mereka tiba di dekat luka di leher raksasa itu, mengebor ke dalam, dan mulai bergerak. Kamu menyelamatkan aku. Jika kamu menyelamatkanku, aku bisa membuat anggota klan iblis raksasa di planet Susaku mengenalimu sebagai tuan mereka. Mengambang di udara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berbisik, "Aku tidak bisa menyelamatkanmu tidak menguntungkanku. Saya tidak tertarik pada harta apapun yang Anda bicarakan, dan meninggalkan Anda di sini agar saya dapat mengumpulkan darah kapan saja adalah yang terbaik." Suara itu dengan cepat berkata, "Kamu pasti sangat berguna untuk darahku. Saya memiliki esensi sumsum tulang, energi dari itu bahkan lebih kuat daripada energi dari darahku. Jika Anda mau, saya bisa memberikannya kepada Anda. Aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku, kirim saja berita tentang saya ke klan iblis raksasa atau Suzaku saat ini." Bagaimana? Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan dingin tertawa dan tidak lagi membuang waktu dengan orang ini. Dia berubah menjadi gas hijau dan menghilang dari tempat ini. Setelah Wang Lin pergi, tubuh raksasa itu bergetar dan mengaum. Hanya setengah batang dupa lebih banyak waktu. Jika orang itu terus menguras darahku sampai hanya tersisa sepertiga, itu pasti akan memancing keluar akar utama di tubuhku.
maka saya akan memiliki cara agar jiwa saya meninggalkan tubuh ini. Raungan orang ini dipenuhi dengan frustrasi. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dua lampu bahkan lebih terang dari kilat melintas di matanya. Saat dia meraung, ekspresinya berubah menyakitkan saat kulit yang menutupi tulang punggungnya mulai bergerak. Tak lama kemudian, duri biru keunguan menyembul dari tulang punggungnya. Deretan duri yang tampak menakutkan yang bersinar ungu muncul di punggungnya. Di bagian atas punggung raksasa itu, tanaman ungu berukuran setengah dari tubuh raksasa itu keluar. Pada saat yang sama, itu memperpanjang cabang yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan menutupi raksasa itu. Bunga ungu sepertiga seukuran raksasa mekar. Perlahan-lahan menguras kekuatan hidup dari tubuh raksasa itu untuk tumbuh. Raksasa itu dengan getir meraung, "Sekte mayat. Jika aku, Lei Ji, suatu hari bisa membebaskan diri, aku tidak akan pernah melepaskan ini." Tubuh Wang Lin muncul di dalam korsek. Dia menunjuk ke udara, menyebabkan pecahan jiwa muncul. Fragmen jiwa ini adalah yang dia tinggalkan di gua setelah dia pergi untuk memeriksa situasinya. Gua itu memiliki kekuatan misterius yang sangat membatasi indera ilahi, tetapi tidak banyak berpengaruh pada fragmen jiwa. Ketika Wang Lin menunjuk ke fragmen jiwa, matanya menyala dan dia tersenyum. Kemudian dia pindah dan menghilang dari korsek. Wang Lin muncul di dataran di atas sekte mayat. Dia tiba-tiba melihat ke utara dan melihat gelombang gas biru raksasa datang ke arahnya seperti tsunami. Di dalam tsunami gas biru, seorang anak laki-laki berbaju merah sedang berjalan ke sini. Anak laki-laki ini sangat tampan, wajahnya seputih batu giok dan dia terlihat sangat imut. Namun, matanya mengandung api yang sangat ganas yang tersembunyi dengan baik. Ini tidak ditujukan pada Wang Lin, begitulah kepribadiannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan langit dan bumi tampak bergetar di bawah kakinya. Saat gas biru lewat, semua rerumputan dan awan berubah menjadi biru, menciptakan cahaya biru terang. Haha, Wang Lin, apa pendapatmu tentang tubuh baru orang tua ini? Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.